Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6, mata kuliah teori probabilitas, kelas matematika 4A. Di sini kami ingin mengajak teman-teman untuk belajar mengenai distribusi normal. Nah, kelompok kami beranggotakan 4 orang. Salah satunya adalah saya, Putri Aprilia, dengan NIM 210230010 yang akan menyampaikan mengenai latihan soal baik yang manual maupun menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk selanjutnya, rekan saya akan memperkenalkan diri lebih lanjut. Perkenalkan, nama saya Faisal Rifai Suryawan dengan NIM 210230020. Dan saya Rohima Wadi dengan NIM 2102331. Saya Latifatul Nuraini dengan NIM 210220025. Di sini saya akan menyampaikan tentang sejarah dan juga pengertian distribusi normal. Distribusi normal adalah salah satu bentuk distribusi peluang dengan menggunakan kurva normal, di mana kurva normal itu adalah distribusi data yang jika kita masukkan ke kurva, sebaran datanya dianggap merata. Maksudnya merata yaitu salah satu ciri rata-rata, median, dan modus itu sama. Atau bisa ditulis dengan rata-rata sama dengan median sama dengan modus. Bentuk kurva lonceng adalah dianggap rata-rata karena rata-rata di tengah dan juga di tengah ini paling tinggi berarti median. Serta kurva ini dianggap ideal karena memiliki nilai tengah, rata-rata, median, dan modus ada pada di tengah. Kurva ini juga disebut dengan kurva lonceng atau kurva Gauss. Nah, selanjutnya yaitu sejarah distribusi normal. Abad 19 tentang mengukur variabilitas hasil pengukuran yang dilakukan berulang-ulang dan memunculkan hasil yang berbeda-beda hingga kesepakatannya adalah nilai rata-rata. Nah, nilai rata-rata ini adalah yang paling tepat dan yang lainnya itu error. Kemudian Abraham de Morf yang pertama kali memperkenalkan distribusi normal yang dipopulerkan oleh Carl Friedrich Gauss. Distribusi normal yang kita kenal saat ini adalah distribusi yang dikembangkan oleh Gauss. Maka dari itu, banyak orang berkata bahwasanya distribusi itu adalah distribusi Gauss. Nah, distribusi normal yang baku yaitu distribusi yang terdapat pada kurva lonceng atau bell itu simpangan bakunya 1 dan rata-ratanya 0. Dilanjutkan oleh pemakalah yang lain. Kapan distribusi normal digunakan? Distribusi normal digunakan ketika data memiliki karakteristik diantaranya yang berikut. Yang pertama, menyebar simetris di sekitar rata-rata. Yang kedua, rata-rata, median, dan modus hampir sama. Yang ketiga, tidak mengandung kemencengan atau skewness. Yang keempat, sedikit atau tidak ada outlier. Yang kelima, ukuran sampel cukup besar. Dan yang keenam, data bersifat kuantitatif dan kontinu. Contoh penggunaannya yaitu distribusi normal banyak digunakan di berbagai bidang, misalnya di bidang pendidikan untuk menganalisis nilai ujian siswa, di bidang kesehatan untuk tinggi atau berat badan populasi, di bidang industri untuk pengendalian kualitas produksi, dan dalam statistik untuk uji T, uji Z, dan interval kepercayaan. Dan kapan tidak cocok digunakan yaitu pada distribusi normal tidak cocok jika data miring atau skewed, terdapat banyak outlier, data bersifat kategorik atau ordinal, dan ukuran sampel terlalu kecil. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bagaimana fungsi peluang distribusi normal. Yang dalam fungsi ini yaitu fx sama dengan 1/2pi tau kuadrat Euler pangkat dalam kurung x min mu pangkat 2/2 tau kuadrat. Yang dimana fungsi ini adalah fungsi yang menunjukkan bagaimana
kepadatan persebaran suatu data dalam distribusi normal. Sebagaimana yang kita tahu pada sifat-sifat sebelumnya, distribusi normal itu berkurva seperti lonceng, yaitu simetris, di mana sisi kiri sama dengan sisi kanan. Sehingga semisal suatu data yang berinterval dari 50 ke 100 misalkan, nah itu akan berbentuk lonceng di mana ke persebaran datanya di titik tengahnya, yaitu berarti sekitar 75, sehingga kurva bentuk seperti lonceng, di mana dari fungsi kepadatan ini adalah fungsi untuk menggambarkan untuk menggambarkan kurva yang tersebut. Kurva ini sebagaimana yang disebutkan, kurva bersifat simetris dan data terpusat di rata-rata. Nilai dari kurva distribusi normal yaitu menunjukkan yaitu rata-rata nilainya hampir sama dengan modus dan hampir sama dengan titik tengah. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman jangan terkejut dulu. Ya, ini adalah bagaimana kita mengetahui probabilitas atau peluang dari data yang muncul dari distribusi normal. Sebagaimana yang telah kita tahu, nilai peluang dapat diketahui dari luas daerah di kurva distribusi normal seperti di slide sebelumnya tadi, yaitu fungsi kepadatannya. Nah, tentunya teman-teman akan kesulitan jika masih menggunakan rumus yang diintegralkan seperti ini. Mesti bertanya-tanya, wah ini bagaimana ini? Namun para matematikawan dan para ahli dari waktu dapat menyederhanakan ke bentuk z-score, di mana x-nya itu akan diubah ke z, sehingga kita akan menghitung nilai z-nya, di mana x adalah variabel acak atau yang akan dihitung. Kemudian mu adalah rata-rata dan tau adalah simpangan bakunya. Sehingga setelah diketahui nilai z, maka kita dapat dengan bantuan tabel z-score, nanti akan dijelaskan ke penjelasan berikutnya, sehingga dengan menghitung nilai z ini dengan rumus yang ini, x dikurangi u dibagi tau, kita dapat mengetahui hasilnya z, sehingga z ini dapat dikonversi ke bagaimana peluangnya dapat diketahui dengan bantuan z-score yang telah dihitung oleh para ahli. Nah, sehingga memudahkan kita untuk mengetahui peluang suatu distribusi normal tanpa terlalu ribet dengan menghitung integral. Baik, saya lanjutkan untuk perhitungan distribusi normal yang menggunakan cara manual. Nah, tadi teman-teman semua kan sudah belajar mengenai rumus dari distribusi normal sendiri atau fungsi peluang dari distribusi normal. Nah, selanjutnya kita akan berlatih
Ah. Baik, saya lanjutkan untuk perhitungan distribusi normal menggunakan cara manual. Nah, tadi teman-teman kan sudah mempelajari mengenai rumus dari fungsi peluang distribusi normal sendiri. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus tersebut untuk mengerjakan soal-soal manual. Yang pertama, suatu jenis aki mobil rata-rata berumur 3 tahun dengan simpangan baku 0,5 tahun. Jika umur aki dianggap berdistribusi normal, tentukan peluang umur baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun. Nah, jika teman-teman sudah memahami rumus tadi, kita harus sudah bisa mengimplementasikan soal ini ke dalam rumus tersebut. Kita merubah soal cerita ini ke bahasa matematis. Yang pertama diketahui terkait rata-rata. Rata-rata pada rumus tadi disimbolkan dengan mu. Jadi mu-nya adalah 3. Selanjutnya untuk simpangan baku atau dalam rumus tadi disimbolkan tau, itu adalah 0,5. Selanjutnya untuk X atau nilai datanya ialah 2,3. Yang ditanyakan peluang umur baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun yang disimbolkan P X kurang dari 2,3 tahun atau peluang X kurang dari 2,3 tahun. Nah, bagaimana cara pengerjaannya? Jadi, cara pengerjaannya sebagai berikut ya. Yang pertama, kita transformasikan X dulu ke dalam bentuk baku Z. Nah, karena pada soal tadi telah diketahui atau datanya tadi dianggap berdistribusi normal, jadi kita gunakan nih untuk tabel bentuk baku Z. Nah, jika data tersebut tidak berdistribusi normal, kita tidak bisa menggunakan tabel Z. Jadi kita langsung transformasikan saja di sini. Jadi Z sama dengan X dikurangi mu per tau. Yang mana X-nya tadi adalah 2,3 dikurangi mu-nya adalah 3 per 0,5. Didapat hasilnya negatif 1,4. Langsung saja kita transformasikan ya. Di sini peluang X kurang dari 2,3 jika ditransformasikan ke dalam bentuk baku Z itu mendapatkan peluang Z kurang dari negatif 1,4. Nah, kenapa muncul 0,5 dikurangi ini? Karena penjabarannya bisa dilihat di grafik ini ya. Grafik ini kan grafik distribusi normal, yang mana grafik distribusi normal itu ciri-cirinya adalah berbentuk lonceng. Dan di mana terbagi menjadi 2, yakni tengah-tengahnya ini adalah 0. Nah, tadi kita kan mempunyai data negatif 1,4. Nah, di sini kita harus mencari Z, sedangkan Z itu adalah kurang dari negatif 1,4. Jadi, ya tinggal gini saja. Ini kan setengah ya, sampai tak terhingga sana setengah atau 50%. Jadi, 0,5 dikurangi peluang dari Z kurang dari negatif 1,4. Nah, untuk mencari peluangnya, ya tinggal kita hitung ini. Untuk P, untuk 0,5 dikurangi Z, dikurangi peluang Z kurang dari negatif 1,4. Nah, kita harus mencari 1,4-nya ini nilainya adalah berapa. Kita abaikan dulu negatifnya. Jadi kita lihat di tabel ini. Bagaimana cara mencari di tabel? Jadi seperti ini. Tadi kan diketahui 1,4. Jadi kita ambil di tabel Z-nya 1,4. Nah, belakangnya 1,4 berapa? Kan tidak ada. Atau dengan kata lain 1,40. Nah, ini kita cari yang 0. Jadi ketemunya di sini mendapatkan hasil 0,4192. Kita masukkan ke sini, tinggal kita kurangkan 0,5 dikurangi 0,4192. Didapatkan hasilnya adalah 0,0808. Jadi, untuk peluang umur baterai tertentu akan berumur kurang dari 2,3 tahun adalah 0,0808. Nah, seperti itu untuk latihan soal manual yang pertama. Oke, selanjutnya. Nomor 2, rata-rata nilai ujian kelas statistik induktif adalah 67 dengan simpangan baku 12. Dengan anggapan bahwa nilai ujian tersebut terdistribusi normal, hitung A. Persentase mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dari 60. Untuk B. Batas atas dari 10% mahasiswa yang mendapatkan nilai terendah. Nah, di sini kita ubah ke bahasa matematis juga ya.
Untuk poin A itu diketahui mu atau rata-ratanya adalah 67, taunya adalah 12, dan X-nya adalah 60. Langsung saja kita hitung. Kan ditanyakan peluang X kurang dari 60. Atau dalam soal tadi adalah persentase mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dari 60. Yang pertama, seperti langkah tadi, kita transformasikan X ke dalam bentuk baku Z. Nah, Z rumusnya adalah X dikurangi mu per tau. Di mana X-nya adalah 60, dikurangi mu-nya 67, atau rata-ratanya 67, dibagi dengan taunya 12. Mendapatkan hasil negatif 0,58. Langsung saja kita tuliskan peluang X kurang dari 2,3. Atau jika sudah ditransformasikan ke dalam bentuk baku Z, bisa dituliskan peluang Z kurang dari negatif 0,58. Nah, interpretasi pada grafiknya seperti ini. Penggambarannya, jadi seperti tadi, ini adalah kurva berbentuk lonceng, di mana tengahnya adalah 0. Jadi, untuk mencari peluang Z kurang dari negatif 0,58, kita mengurangkan 0,5 dikurangi peluang ini. Nah, ini diabaikan ya, karena ini kesalahan pengetikan. Jadi, sebenarnya 0,5 dikurangi P, Z kurang dari negatif 0,58. Nah, kita cari, seperti tadi, kita cari 0,58 ini di tabel Z. Nah, bisa dilihat di sini. Cara membacanya seperti tadi. Untuk nilai Z, itu yang depan adalah 0,5. Sedangkan 0,5 berapa? 0,58. Jadi di sini pertemuan antara 0,5 dan 8. Mendapat hasil 0,2190. Jadi kita tuliskan 0,5 dikurangi 0,2190 mendapatkan hasil 0,2798 atau bisa dituliskan dengan 28%. Baik, kita lanjutkan ya untuk yang poin B. Jadi di poin B yang ditanyakan adalah batas atas dari 10% mahasiswa yang mendapatkan nilai terendah. Nah, yang perlu teman-teman ketahui di sini untuk peluangnya telah diketahui atau persentase peluangnya telah diketahui yakni 10%. Yang mana bisa kita katakan peluangnya adalah 0,1. Selain itu, yang diketahui adalah rata-rata atau mu-nya adalah 67, untuk standar deviasi atau taunya 12. Nah, yang ditanyakan berarti adalah X atau nilai data. Oke, cara mencari nilai X kecil yakni kita transformasikan X besar ke bentuk baku Z besar. Di mana rumusnya adalah Z kecil sama dengan X kecil dikurangi mu per tau. Nah, di sini kita harus mencari tahu dulu nih untuk nilai Z-nya berapa. Nah, tadi kan teman-teman ingat ya, untuk peluang kita caranya adalah 0,5 dikurangi Z kecil. Nah, berarti kalau kita udah tahu peluangnya, untuk mencari Z kecil, kita tinggal mengurangkan 0,5 dikurangi X, dikurangi peluang. Mohon maaf, dikurangi peluang. Jadi kita dapatkan, di sini kan setengahnya, 50% atau 0,5. 0,5 dikurangi 0,1. Jadi mendapatkan hasil 0,4. Nah, untuk 0,4 ini nilai Z-nya berapa? Kita cek di tabel Z. Nah, ini jadi untuk nilai dari 0,4 yang paling mendekati adalah 0,39997. 3997. Nah, ada lagi yang mendekati sebenarnya adalah 0,4015, tapi yang paling mendekati kan ini. Jadi, kita tuliskan nilai Z-nya adalah 1,2, belakangnya adalah 8. Jadi, negatif 1,28 sama dengan X dikurangi 67 per 12. Nah, ini perkalian silang, didapat hasil negatif 15,36 sama dengan X dikurangi 67. Oke, diperoleh 67 dikurangi 15,36 sama dengan X. Jadi, diketahui X-nya adalah kurang dari 51,64. Oke. Jadi disimpulkan bahwa batas atas dari 10% mahasiswa yang mendapatkan nilai terendah adalah 51,64. Oke, jadi itu ya untuk perhitungan distribusi normal dengan cara manual. Untuk selanjutnya kita akan belajar menghitung distribusi normal menggunakan cara yang digital atau Microsoft Excel.
Jadi seperti ini untuk perhitungan distribusi normal menggunakan Microsoft Excel. Langkah-langkahnya di PPT telah diterterakan. Oke, yang pertama, kita membuka Microsoft Excel. Kita buka Microsoft Excel, lalu sajikan dalam tabel seperti ini untuk mempermudah perhitungan. Yang pertama, kita masukkan nilai-nilai yang telah diketahui pada kolom. Nah, masukkan nilai ke sini. Yang pertama, untuk soal yang nomor 1, kita menyelesaikan soal nomor 1 yang ini sama dengan yang manual tadi. Diketahui untuk X-nya adalah 2,3. Kita tuliskan di sini 2,3. Nah, untuk laptop teman-teman, disesuaikan ya untuk komanya memakai koma atau menggunakan titik. Selanjutnya untuk min-nya atau rata-ratanya adalah 3 dan standar deviasi atau simpangan baku adalah 0,5. Nah, untuk selanjutnya pada kolom kumulatif diisi true karena merupakan distribusi peluang kontinu dan memiliki tanda kurang dari. Nah, ini langkah-langkahnya untuk mempermudah pemahaman saja ya. Kita tuliskan di sini semua. Kita tuliskan true. Lalu untuk peluangnya, rumusnya bagaimana? Jadi rumusnya menggunakan ini. Sama dengan norm dis, buka kurung, min, X dulu, lalu koma, min, koma, standar deviasi, koma, kumulatif. Kumulatifnya adalah true. Lalu klik enter. Jadi diperoleh nilai dari peluangnya adalah 0,807. Atau bisa dibulatkan 0,0808 sama saja ya. Nah, untuk persentasenya sama dengan ini klik enter. Lalu untuk memunculkan persenannya tinggal klik ini. Nah, diperoleh 8%. Jadi kesimpulannya dituliskan di sini ya, maka diperoleh nilai peluang X kurang dari 2,3 adalah sekian atau bisa dituliskan 8%. Artinya, probabilitas konsumen akan melakukan protes karena berat ikan mas per ekor kurang dari 250 gram adalah 8%. Untuk selanjutnya nomor 2. Soalnya sama seperti tadi dan langkah-langkahnya juga sama untuk yang poin A. Jadi poin A kita tuliskan di sini ya, masukkan nilai yang telah diketahui. Apa saja? Yang pertama X-nya 60, min-nya 67, standar deviasinya adalah 12. Oke, kumulatifnya apa? Karena tandanya kurang dari, kita tuliskan true. Kita tuliskan di sini sekalian ya untuk rumusnya. Sama dengan norm dis, buka kurung, ini, koma, min, koma, standar deviasi, koma, kumulatif. Lalu tutup kurung dan enter. Diperoleh hasilnya sekian, 0,2798 sekian. Dan untuk presentasinya, kita tuliskan sama seperti tadi. Enter. Dan kita klik persen. Nah, diperoleh hasilnya persentase mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dari 60 ialah 28%. Oke, untuk yang poin B, ini sedikit ada perbedaan. Karena tadi kan itu untuk rumus yang belum diketahui peluangnya. Tetapi di poin B ini peluangnya sudah diketahui. Tapi kita harus mencari nilai X. Nah, maka kita menggunakan rumus norm in, yang mana ini adalah inverse-nya. Jadi kita tuliskan dulu yang diketahui. Min-nya adalah 67, sama ya. Standar deviasinya 12. Kumulatifnya kita tidak pakai kumulatif di sini. Untuk peluangnya tadi berapa? 10% atau 0,1. Sini 10% ya. Nah, untuk X-nya kita klik ini sama dengan non in, buka kurung. Karena min-nya tertutup, kita klik di sini. Kita klik probabilitasnya dulu.
koma min, koma standar deviasinya. Lalu klik tutup kurung. Nah, diperoleh hasil X-nya adalah 51,62. Nah, hasil-hasil menggunakan Microsoft Excel ini tidak sepenuhnya sama persis ya dengan perhitungan manual, karena di manual itu kan kita menggunakan pendekatan-pendekatan biasanya, yang mana membuat nilainya itu tidak bisa sama persis, tetapi kurang lebih hasilnya seperti ini. Nilainya mendekati gitu ya. Oke, teman-teman, jadi cukup itu yang bisa disampaikan oleh kelompok kami, dan mungkin untuk menambah wawasan dari teman-teman, teman-teman bisa berlatih menggunakan soal-soal yang telah kami sajikan berikut ini. Nanti juga akan di-upload di Google Classroom. Nanti teman-teman bisa berlatih menggunakan cara manual dan juga bisa mengecek kebenarannya menggunakan Microsoft Excel. Mungkin nanti bila ada yang ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Nanti dari kelompok kami akan menjawab. Seperti itu. Nah, selamat berlatih teman-teman. Semoga sedikit ilmu yang disampaikan dari kelompok kami bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.